Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurbani Yusuf, NIM 2023 31260 dari kelas Keamanan Cyber kelas F. Hari ini saya akan presentasi singkat untuk tugas UAS tentang analisis keamanan siber global dan Indonesia tahun 2025 sampai 2026 berbasis laporan World Economic Forum Global Security Outlook tahun 2026 dan laporan BSSN. Saya akan langsung memulai. Pendahuluan dan makroekonomi. Ekonomi digital Indonesia diproyeksi tembus 360 miliar di 2030. Tapi pesatnya bikin security gap besar karena investasi pertahanan dan tata kelola keamanannya tertinggal jauh. Karena eh, jadi semuanya invest ke teknologi yang bikin ekonomi pesat aja, bukan ke keamanan cyber security-nya. Nah, di sini ada data BSSN menampilkan lonjakan anomali cyber sebesar 714% di 2025. Mencapai 5,5 miliar serangan atau 185 serangan tiap detiknya. Dan di kuartal pertama 2026 aja udah tembus 1,52 miliar anomali. Laporan World Economic Forum 2026 mencatat 94% eksekutif khawatir ancaman AI, ada krisis kepercayaan kerespan negara, dan rantai pasok supply chain jadi celah yang paling rentan. Fokus utama penelitian ini menganalisis keamanan sektor infrastruktur informasi kritis atau IIK, terutama di Indonesia. Fokus kita harus geser ke cyber resilience dengan prinsip assume breach, mengasumsikan sistem pasti bisa ditembus. Jadi kuncinya ada di kecepatan pemulihan. Karena kan namanya manusia pasti berkembang, terutama para hackernya juga pasti berkembang gitu kan. Jadi kita asumsikan sistem itu bisa ditembus karena tidak ada sistem yang 100% aman gitu loh. Nah, konvergensi IT dan OT pada IIK. Integrasi teknologi informasi dan teknologi operasional, melenyapkan isolasi fisik, pada infrastruktur. Dampaknya serangan cyber di cloud atau API bisa langsung melumpuhkan infrastruktur fisik kayak listrik dan penerbangan. Jadi nggak perlu serangan fisik, serangan software-nya juga langsung lumpuh gitu. Nah, ada beda prioritas di tingkat atas. CEO takut rugi finansial dan reputasi, sedangkan CISO di garis depan pusing mikirin ransomware, downtime, dan legasi sistem. Karena kan tahu sendiri untuk teknologi yang bagus terutama cyber security itu pasti mahal dan itu juga bisa berdampak ke finansial perusahaan. Contoh realnya, dari kasus cyber security di infrastruktur itu 17 juta data PLN bocor lewat celah API, dan serangan ransomware PDNS2 bikin sistem AutoGate Bandara Soekarno-Hatta lumpuh total. Di sektor medis ada kebocoran rekam medis RSUI, sedangkan di perbankan ada kasus BSI yang lumpuh seminggu dan pembobolan RDN BCA sebesar 70 miliar rupiah. Batalnya PDNS 2 Surabaya terjadi karena 98% data pemerintah nggak punya backup yang teruji. Di global sendiri, peretas Sal Typhoon bahkan berhasil membajak sistem penyadapan resmi negara di Amerika Serikat lewat zero day router. Nah, dibanding Estonia yang terdesentralisasi, Ukraina yang siap tempur, dan Amerika Serikat yang ketat, Indonesia masih sangat lemah di tanggung jawab hukum direksi dan resiliensi backup. Estonia jadi gold standar lewat platform terdesentralisasi XT dan aturan tegas, direksi wajib punya sertifikasi cyber. Kalau lalai kena denda sampai 10 juta dolar, 10 juta euro direksinya. Temuan utamanya, AI mulai dipakai buat bikin polymorphic malware. Spionase bergeser ke pembajakan sistem sadap, dan vendor pihak ketiga tetap jadi pintu masuk favorit para peretas. Nah, kita juga tantangannya menanggung security debt karena masih tergantung legasi sistem yang nggak bisa ditambal. Ditambah krisis SDM cyber dan level teknis sampai dewan direksi. Jadi walaupun lulusan IT banyak, jarang yang masuk ke cyber security apalagi di tingkat senior gitu. Terus paradoks dan RUU KKS 2026. RUU KKS ini perlu dikritisi khususnya pasal 15C. Dia maksain integrasi real time ke BSSN. Ini beda dari standar global.
yang sistemnya event trigger, langgar privasi dan berisiko bocor massal. Aturan penyerahan dokumen SBM di RUU KKS juga cuma copy paste dari Uni Eropa tanpa ada lab pengujian lokal. Ini malah bisa matiin inovasi startup dan UMKM digital kita. Kesimpulannya, keamanan cyber itu syarat mutlak kedaulatan negara. Digitalisasi tanpa resiliensi teruji cuma bakal bikin titik kegagalan tunggal atau single point of failure skala nasional. Jadi satu rusak, semua rusak gitu loh. Nah, solusi dari saya untuk strategi keamanan ini yang pertama ubah RUU KKS ke pelaporan berbasis kejadian atau event trigger. Jadi supaya nggak real time lagi dengan jaminan kekebalan hukum. Yang kedua, zero trust dan backup. Terapkan MFA everywhere. Segmentasi jaringan IT/OT SCADA serta immutable offline backup dengan retensi 14 sampai 30 hari. Lalu ada human firewall, pembiayaan beasiswa sertifikasi forensik atau resolusi nasional, serta wajib pelatihan risiko cyber bagi seluruh dewan direksi pengelola infrastruktur kritis di negara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.